Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Rahayu, rahayu, rahayu. Halo sahabat, bertemu kembali bersama saya di Om Eri, obrolan misteri, yaitu sebuah channel yang bercerita tentang misteri. Kali ini saya akan bercerita tentang seorang gadis yang melihat jasadnya karena dia itu hampir meninggal dan dia sudah terbang, tapi akhirnya dia kembali lagi ke jasadnya. Bagaimana ceritanya dan apa penyebabnya? Mari kita simak video ini dari awal sampai akhir. Pada suatu desa ada seorang gadis, ya sebut saja namanya Mbak Ayu lah ya. Ini nama samaran buat mempermudah saja. Ayu ini seorang gadis yang taat sekali beribadah, bahkan nggak cuma ibadah wajib tapi ibadah sunnah pun dia lakukan setiap hari. Contoh kayak yang puasa Senin Kemis, bahkan dia puasa Daud, dan itu dilakukan bertahun-tahun, nggak cuma sekali dua kali. Saking rajinnya ibadah, ya dia memang sangat penurut lah sama orang tuanya. Saking rajinnya ibadah, dia itu terkenal di desanya sebagai gadis yang soleha gitu ya. Cuman memang karena dia itu saking solehahnya, banyak laki-laki yang agak segan gitu mendekatinya. Karena juga di sisi lain memang bapaknya seorang yang berwibawa, orang yang dihormati, karena bapaknya juga sebagai guru pencaksilat ya. Saat itu saking dia itu sayang ke bapaknya gitu ya, itu hampir setiap hari dia itu kemana-mana ikut bapak. Ya anak bapak lah. Bapaknya juga sayang sekali sama gadis tersebut, sama Ayu gitu. Suatu ketika setelah lulus kuliah, Ayu pun melamar pekerjaan lah. Setelah melamar pekerjaan di kampungnya itu, singkat cerita, dia bekerja di suatu perusahaan yang gede dan dia kedudukannya juga tinggi karena memang pendidikannya juga tinggi. Setelah beberapa tahun dia bekerja, ternyata bapaknya meninggal atau wafat gitu ya. Karena saking mereka dekatnya dan si Ayu ini saking sayangnya ke bapaknya, dia sangat stres lah, sangat trauma atau sangat ya terpukul lah karena kehilangan orang yang paling dicintai. Bahkan dia bercerita kalau Ayu ini sempat kayak depresi berat karena dia nggak nyangka kalau bapaknya begitu cepat meninggalkan Ayu, sedangkan pada saat itu posisinya Ayu kan belum menikah. Dan saat itu ibunya juga sangat kehilangan, tapi orang yang paling terpukul adalah Ayu, karena Ayu ini memang sangat dekat lah sama bapaknya. Setelah beberapa minggu kehilangan bapaknya, Ayu pun karena tiap hari mengurung diri di kamar, nangis gitu, terpukul, dia pun jatuh sakit. Dan sakitnya itu salah satunya mungkin karena kehilangan, tapi pada saat dia sakit itu memang agak aneh lah. Agak anehnya dia itu sudah berobat kemana-mana tapi nggak sembuh, dan dia pun berpikiran apa harus nusul papa gitu. Saat Ayu bilang seperti itulah, tapi dia berpikir kalau nyusul papa kan alamnya sudah beda. Dia berpikir kalut lah, kacau gitu ya. Akhirnya dia pun berdoa karena memang dia anak yang soleha gitu. Dia berdoa untuk kesembuhannya gitu, karena sudah beberapa minggu dia ke dokter, terus segala macam cara sudah dicoba tapi nggak sembuh-sembuh. Dia mimpi ketemu bapaknya gitu. Pada saat suatu malam dia mimpi ketemu bapaknya, dan bapaknya tersenyum gitu, nggak berbicara apapun tapi dia tersenyum dan ngomong, sembuh nak gitu, kata bapaknya itu ke Ayu. Dan pada saat itu pun Ayu kaget itu dan bangun. Setelah bangun, dia itu tiba-tiba dari atas gitu ya, dari atas dia kan tidur, badannya udah kurus, dia tidur terlentang gitu. Tiba-tiba dari atas itu dia itu kejatuhan bunga tep gitu, dan pas mengenai perutnya. Pak Ayu bercerita saat itu, dan
dia itu kaget jerit gitu, wah gitu kan, kaget kok ada bunga gitu, ada bunga yang tepat sekali jatuh dan rasanya kayak yang selekit gitu. Ayu bilang seperti itu. Pada saat dia kejatuhan pas di perutnya itu kayak yang selekit, dan dia sambil dari tempat tidur miring gitu ya, karena memang keadaannya sudah lemah, dia ngeraba gitu bunganya gitu, dia sambil teriak dan dia buang gitu. Saking kaget dan kok bunga gitu ya, dia teriak gitu, ibu gitu, dan ibunya pun saat itu pun datang karena melihat kondisi Ayu yang sedang sakit. Ibunya pun datang gitu, kenapa, akhirnya Ayu pun bercerita, itu loh bunganya, ada bunga tadi, ada bunga gitu. Karena saat itu panik, ibunya pun mengambil bunga dan ditaruh di meja gitu, ditaruh di meja, terus mendatangi Ayu lagi. Tapi pada saat itu karena Ayu kondisinya memang lemah, Ayu pun pingsan dan ibunya kalut lah ya, panik gitu. Keesokan harinya setelah siuman gitu ya, terus tidur lah ya, ceritanya singkat cerita gitu ya, setelah dia pingsan, siuman, terus tidur, dan keesokan harinya si Ayu itu manggil ibunya, bu gitu. Wah, ibunya sangat senang sekali ya karena anaknya sudah bangun tidur. Setelah datang, Ayu bertanya ke ibunya, bu, bunga yang semalam mana? Itu loh di meja gitu. Kamu kenapa sih semalam kok bisa-bisanya pingsan? Terus setelah pingsan untung saja kamu sadar dan langsung tidur gitu, bisa tidur. Jadi itu bunganya mana gitu. Kata Ayu ke ibunya itu loh tadi di meja, buat apa kamu cari bunga gitu. Ibunya nggak tahu kalau itu bunga yang jatuh dari atap gitu yo, dari atas lah dari atas jatuh gitu. Dan ibunya nggak tahu sama sekali. Ibunya berpikir kalau bunga itu ya mainan Ayu atau temennya yang besok itu bawa bunga. Tapi Ayu tetap bunganya mana. Akhirnya karena ditanya bunga terus, ibunya ngomong, buat apa bunga nak? Itu loh di meja gitu, ambilin bu, ambilin. Ibunya bergegas lah ke meja untuk mengambil bunga. Setelah dicari kemana-mana, ternyata bunga itu tidak ada gitu. Ibunya ngomong, loh bunganya ibu semalam taruh di sini kok nggak ada ya Yuk, kemana ya Yuk, apa kamu udah ngambil? Enggak bu, saya kan belum bangun dari semalam, saya juga ini baru bangun tidur gitu, kata si Ayu. Terus ibunya sambil kebingungan mencari, akhirnya setelah nggak ketemu, yang satu kamar kan nggak luas ya, ibunya datang lah, duduk di samping ranjang dan menanyakan ke Ayu, emang kenapa sih, ada apa dengan bunga itu gitu, kok kamu kayaknya yang mencari sekali bunga itu. Setelah ibunya bertanya seperti itu, akhirnya Ayu pun berceritalah ke ibunya, bu, semalam saya itu mimpi ketemu bapak, dan bapak itu tersenyum dan cuman ngomong, yuk sembuh nak gitu. Nah setelah bermimpi bapak itu, Ayu bangun, dan setelah bangun tiba-tiba ada bunga yang jatuh dari atap bu. Saya nggak tahu itu bunga apa, tapi kok anehnya pada saat jatuh perut Ayu ngerasa sakit banget. Ibunya kaget, loh kok bisa ya. Akhirnya berbincang lama gitu, terus ibunya, ini sarapan dulu. Dan anehnya saat itu Ayu yang sudah hampir beberapa minggu itu tidak mau makan, dan makannya sudah sedikit sekali lah, orang sakit kan ngerasa nggak enak. Anehnya pada saat itu dia lahap sekali makan, dan ibunya kaget, loh kok kamu makannya banyak ya, syukur, alhamdulillah, mudah-mudahan kamu sembuh. Ayu pun kaget, nggak sengaja gitu, nggak sadar, ternyata memang iya ya bu ya, kok saya merasa enak gitu. Dan setelah kejadian itu memang benar-benar Ayu itu sembuh. Ayu sembuh, berangsur-angsur sembuh, dan keadaannya pulih. Karena keadaannya pulih, ibunya pun yuk senang sekali lah. Ya udahlah, syukurlah, mungkin bapak kamu memberikan kamu kesembuhan ya, walaupun Allah yang memberikan, tapi mungkin lantaran bapak kamu, dan yuk bunga itu mudah-mudahan itu yuk pertanda baik gitu. Dan akhirnya setelah beberapa minggu, akhirnya Ayu pun yuk sembuh total lah, sembuh normal lah seperti biasa, dan dia pun mulai masuk kerja. Setelah dia masuk kerja dan sedikit demi sedikit pun sudah melupakan kejadian
bapaknya lah, kejadian bapaknya, sudah mulai lupa ditinggal papanya. Suatu ketika pada malam hari dia itu mau tidur, keingetan dengan bapaknya gitu. Dia menangis gitu, "Pak, kenapa kok begitu tega, cepet sekali ninggalin Ayu, padahal kan Ayu masih sayang," gitu. Dia dalam hatinya seperti itulah. Tapi karena yo memang kesedihannya ditinggal bapak, yo tiba-tiba ingat seperti itu, dia itu punya kepikiran, andai kan masih ada papa, kan tiap malam kalau tahajud ada yang nemenin, ada yang bangunin. Pada saat ini saya Ayu, kata Ayu gitu dalam hati ya, saya tidak ada yang bangunin, tidak ada yang lihat gitu. Karena Ayu bercerita kalau hampir setiap malam itu pintunya pasti dibuka sama bapaknya, dan bapaknya cuma ngeliatin pada saat waktu bapaknya masih hidup. Dan sekarang dia itu setiap jam 1 sering terbangun karena udah kebiasaan dibangunin sama bapaknya atau dilongok sama bapaknya. Kalau sudah dilongok pasti Ayu ke musola lah, musola di kamar gitu ya. Di dalam rumah kan ada tempat musola untuk tempat tahajud, dan memang Ayu rajin tahajud. Pada saat itu setelah beberapa lama sakit memang Ayu tidak melakukan tahajud, dan saat itu pula karena keingetan bapaknya dia berpikir kalau ada bapak mungkin ya ada yang bangunin. Dan pada saat itu dia kepingin tahajud. Dia berpikir, andaikan di tempat musola itu ada sajadah yang sudah digelar seperti bapak, dan ada tasbih yang sudah disiapin, ya mungkin saya bahagialah kayak dulu waktu ada bapak. Tapi karena dia udahlah, bapak sudah nggak ada, akhirnya dia pun pergi ke kamar mandi lah ya untuk ambil wudhu. Setelah ambil wudhu, dia itu masuk ke musola. Dan alangkah terkejutnya dia, alangkah kagetnya dia, karena di musola itu ternyata apa yang dia harapkan itu sudah terjadi gitu. Dia kaget dan jerit, wah, jerit sekencang-kencangnya dan lari gitu. Lari, akhirnya ibunya pun kaget mendengar jeritan si Ayu. Dia bangun, ibunya bangun dan mendekap si Ayu, ada apa nak gitu. Ayu pun bercerita, bu ibu itu di musola, sambil terbata-bata Ayu bercerita dan menunjuk-nunjuk ke musola gitu. Karena musolanya deket lah di kamar samping gitu. Setelah itu ibunya, ada apa. Mereka berdua masuk ke musola gitu. Itu loh bu gitu. Ibunya kaget juga. Ternyata di musola itu sudah ada sajadah yang tergelar, dan di sajadah itu sudah ada tasbih yang melingkar. Ayu bercerita seperti itu, dan sajadah itu dan tasbihnya itu tasbih yang baru. Ayu bercerita, apa ibu yang naruh di situ? Ibunya berkata, bukan nak, bukan ibu juga kaget, ini kok ada tasbih sama sajadah. Ayu pun kaget waktu itu bercerita, dari mana bu kok tiba-tiba ada sajadah yang sudah tergelar atau terhampar dan ada tasbih yang di situ gitu. Padahal saya cuman tadi waktu mau sholat tahajud itu berpikir kalau ada sajadah yang sudah dihamparkan sama tasbih, mungkin saya bisa wiridan gitu seperti pada waktu itu, pada waktu bapak masih ada. Akhirnya mereka pun ya menangislah berpelukan, karena akhirnya ibunya pun teringat sama almarhumah bapaknya. Setelah mereka terhanyut dalam suasana yang haru, akhirnya mereka pun sholat bareng lah untuk mendoakan bapaknya salah satunya. Dan pada waktu itu pun Ayu menggunakan sambil takut-takut lah ya, sedikit takut, mempergunakan sajadah sama tasbih yang sudah itu. Kata ibunya, udahlah, itu mungkin rezeki kamu, entah dari mana datangnya, tapi yo ajaib sekali, tapi ya udahlah, itu kan hal yang baik buat kamu gunakan saja dengan baik. Akhirnya setiap malam Ayu pun melakukan tahajud dengan wiridan lah ya, wiridan menggunakan tasbih tersebut. Sudah beberapa bulan berlalu, dia melakukan tahajud dan selalu wiridan dengan tasbih yang tiba-tiba ada di musola. Suatu ketika sepulang kerja dia seperti biasa makan lah ya, habis maghrib makan, dan pada saat itu ibunya memasakkan masakan kesukaan dia masak ikan laut lah. Karena capek ya habis kerja gitu ya, kerjakan dia seharian, dia makan lahap. Tapi setelah makan lahap, setelah sholat isya,
dia tiba-tiba badannya gatal. Dia bercerita seperti itu, badannya kok gatal gitu. Akhirnya saking bingungnya ibunya, Ayu ngomong ke ibunya, bu gitu, dan badannya itu bentol-bentolnya tambah besar gitu, sehingga bahkan mukanya seperti itu. Dan tiba-tiba si Ayu pun tidak sadarkan diri, dan ibunya teriak, kata Ayu seperti itu. Padahal saat berteriak, Ayu itu sudah tidak sadarkan diri. Ayu pada saat itu merasakan bahwa ada dia terbang ke atas gitu, jadi terbang ke atas gitu, dan dia berbalik melihat ibunya yang lagi teriak-teriak sambil ngendong tubuhnya itu gitu. Ayu, loh kok ibu nangis, loh itu siapa yang ibu tangisi? Dan ternyata dia kaget, ternyata yang dia tangisi itu adalah badannya sendiri gitu. Dia melihat dari atas gitu, dan karena suara jeritan ibunya, tetangganya pun pakliknya, buliknya pada datang gitu. Si Ayu tahu dan melihat mereka itu datang ngerubungi dirinya sendiri gitu, tapi dirinya itu udah lemes gitu, udah posisi ditangisi lah, udah posisi rame gitu, akhirnya banyak rame. Dan Ayu pun dari atas melihat itu. Tapi tiba-tiba setelah dia akan naik ke atas, lebih atas lagi, tiba-tiba dia kayak ketarik badannya sendiri, set gitu loh, masuk lagi gitu. Dan pada saat itu dia sadar gitu dari pingsannya atau apalah gitu. Dia astagfirullahaladzim gitu, dan dia melihat semuanya di samping mereka itu, ibunya, saudara-saudaranya, tetangganya itu sudah nangis semua lah, karena pada saat itu ibunya langsung jerit gitu, hidup, ada yang ngomong hidup lagi gitu, karena katanya pada saat itu Ayu memang benar-benar sudah tidak ada denyut nadinya, sudah nggak bernafas lagi, kata mereka yang di situ. Ayu bercerita seperti itu. Akhirnya mereka pecahlah nangis semua gitu. Ayu, alhamdulillah gitu. Kamu tadi udah nggak ada, kamu tadi udah mati gitu, ada yang ngomong seperti itu, buliknya lah ya, cewek gitu. Karena seperti itu Ayu pun nangis, dan saat itu juga langsung dibawa ke rumah sakit lah, dan ternyata setelah di rumah sakit, ternyata Ayu itu keracunan makanan. Jadi makanan yang tadi dimasak ibunya itu ya nggak tahu seperti apa, tapi kata diagnosa dari rumah sakit, Ayu itu keracunan. Dan saat itu setelah dirawat beberapa hari, akhirnya Ayu pun sembuh dan kembali normal. Mungkin itu cerita jalan cerita hidup lah dari teman saya yang bernama Ayu. Liku-likunya memang luar biasa sekali, dan ini memang sebuah kisah nyata yang benar-benar Ayu ceritakan ke saya. Dia melihat badannya sendiri gitu. Mungkin bagi sahabat yang sudah pernah mengalami atau tetangganya bisa ada yang mengalami seperti itu, mungkin ada kesamaan atau beda, ya saya kurang paham lah ya, karena saya cuman menceritakan apa yang diceritakan teman saya ke saya. Mudah-mudahan bisa menjadi inspirasi buat sahabat semua. Kalau misalnya ada tutur kata yang salah atau kejadian yang sama dengan yang panjenengan semua alami, di situ saya hanya bercerita, saya minta maaf. Saya akhiri, wabillahi taufiq wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Rahayu, rahayu, rahayu.